Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Kita ketemu lagi di Ngoding Android. Pada sesi ini kita akan bahas tentang bagaimana mengambil data dari layout. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas ini, tapi kita akan bahas metode lain yang bisa kita gunakan untuk mengambil ataupun mengirim data ke layout kita. Sebelumnya, sebenarnya di sini kita menggunakan metode seperti ini ya. Kita menggunakan metode find view by ID untuk mengambil data dari layout atau mengambil objek dari layoutnya atau istilahnya membindingnya objek dari layout ke Java-nya. Nah, kita akan gunakan metode lain yaitu dengan menggunakan metode view binding. Informasi lengkap detail tentang view binding ini bisa Anda lihat di dokumentasi Android yang ini. Linknya nanti akan ada di deskripsi. Baik, langsung saja kita coba bagaimana menggunakan metode view binding ini. Dan silakan nanti pertimbangkan sendiri Anda mau pakai metode yang mana. Mau pakai metode yang basic kah atau pakai metode yang view binding ini. Nah, pertama sekali kita perlu mengaktifkan fitur view binding ini. Di sini kita perlu menambahkan build features-nya adalah view binding true. Ini sesuai dengan pedoman yang ada di Android Studio-nya, Android-nya. Ya. Build features view binding true. Kita gunakan Groovy ya, karena saya menggunakan Java. Oke, setelah kita menambahkan fitur ini, kita sinkronisasikan lagi project kita. Oke, selesai. Berarti kita sudah bisa menggunakan fitur view binding ini. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur ini? Pertama, kita perlu objek binding. Objek yang akan kita gunakan untuk binding atau untuk menghubungkan Java dengan layout kita. Nama kelasnya adalah activity main binding. Nama objeknya saya buat binding. Nah, dari mana nama kelas ini? Konsensusnya adalah nama activity yang akan dipanggil, yang ini, activity main, ditambah binding ujungnya. Bisa Anda lihat di dokumentasinya di sini. Ya, misalkan kalau seandainya layout filenya adalah namanya ini, maka nama bindingnya nanti adalah result profile binding. Nah, karena nama activity yang layoutnya saya gunakan adalah activity main, maka nama kelasnya adalah activity main binding. Terus nama objeknya terserah Anda mau pakai yang mana. Kemudian, karena kita sekarang menggunakan feature view binding, kita tidak menggunakan lagi set content view, tapi kita gunakan yang ini. Kita gunakan binding. Binding sama dengan activity main binding inflate get layout inflator. Kemudian setelah itu kita buat view. View sama dengan binding get root. Get root. Kemudian setelah itu set content view-nya view. Oke, itu persiapannya. Lalu bagaimana caranya kita ini baru persiapan ya, belum memanipulasi datanya. Bagaimana caranya kita memanipulasi data? Kita tidak lagi menggunakan ini, find view by ID. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah binding tadi itu. Binding. Terus kita mau ambil apa? Kita mau ambil view yang ID-nya adalah text greeting. Ini. Oke. Sekarang kita coba. Oh, mana dia? Oh, ini belum jalan.
Nah, kita coba 1, 2, 3. Login. Oke, hasilnya sama dengan tadi, dengan melakukan perubahan kode ini. Lalu, mungkin Anda bertanya, apa enaknya pakai ini? Ya, sekarang kita bisa menyederhanakan penulisannya. Misalkan gini, kita mungkin tidak perlu ini lagi. Tidak perlu ini lagi. Mungkin kita bisa langsung di sini, mana username ya? Ya, kita bisa langsung mengambil binding text greeting, kemudian set text hello plus username. Oke, kita tidak perlu lagi yang ini, plus yang ini juga. Mari kita coba. Mana dia? Nih. DDDDD 1, 2, 3. 1, 2, 3. Login. Ya. Oke, sekarang kita bisa menggunakan ini dengan satu baris saja. Ya, memang sih dengan persiapan beberapa baris kode. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada activity login. Saya juga akan menggunakan binding di sini. Jadi saya akan hapus. Sebentar, bukan hapus sih. Private. Nama layoutnya adalah activity login, berarti saya akan gunakan activity login binding. Sama seperti tadi, kita activity login binding inflate get layout inflator view sama dengan binding get root, kemudian set content view-nya adalah view. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa hapus yang ini. Kita juga bisa hapus ini. Kita bisa hapus ini. Di sini bisa kita ganti dengan binding. Kita ambil edit username. Oke. Kemudian ini bisa kita ganti binding edit password. Oh, kenapa edit password nggak ada ya? Nah, ini aneh. Mari kita lihat di activity login. Oh, EDT password namanya. Salah ketik saya. EDT password. Oh, itu. Oke, gitu. Ya, lebih sederhana tulisannya. Walaupun dengan persiapan yang sedikit agak repot. Kita coba lagi. Di sini kita buka apps. Kemudian 1, 2, 3 login. Oke. Aplikasi kita sudah berjalan sebagaimana yang kita inginkan dengan beberapa penyesuaian. Nah, saya sih menyarankan menggunakan view binding ini
karena ya si Android-nya sendiri menyarankan penggunaan view binding. Mari kita rapikan sedikit kode-kode kita. Ini tidak perlu lagi, kita tidak butuh ini. Oke, rasanya untuk urusan login ini sudah selesai. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu untuk activity loginnya. Sekarang mari kita upload source code kita ke repository GitHub kita. Kita perlu commit terlebih dahulu. Ini kita, ini apa ya? Log kayak nggak perlu. Commit. Commit. Commit anyway. Oke, sudah dikirim ke GitHub. Kita bisa cek di GitHub kita. github.com. Kenapa branch-nya baru satu? Oh, sorry. Kita baru commit ya. Ini baru commit, belum kita push. Kita push ke repository. Push. Oke, sudah kita push ke repo kita. Mari kita cek. Sekarang ada 2 branch. Ini barusan yang kita upload 1 menit yang lalu. Kalau kita ingin menggabungkannya ke activity main, kita tinggal bikin pull request dari activity login ini. Oke, berarti branch kita siap untuk digabungkan dengan branch main-nya. Oke, kita belum akan gabungkan sekarang. Kita tunggu branch yang lainnya. Untuk sesi ini cukup sampai di sini. Kita sudah menyelesaikan activity login. Selanjutnya akan kita selesaikan activity main, activity main, profile, dan lain sebagainya. Sampai bertemu di sesi yang lain. Kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.